Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan dalam video kami ini kami akan memaparkan materi akuntansi syariah terkait dengan The Islamic Accounting Environment. Dalam pemaparan materi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Fatia Amalia Sari, Halda Hulsum, Tamara Purnama, Yasmin Diva, dan saya sendiri selaku moderator. Nah, sebelum masuk ke pemaparan yang lebih lanjut, saya akan menyampaikan secara garis besar mengenai topik yang akan kami bahas ini. Nah, bagi seorang muslim, urusan agama dan ekonomi itu dianggap sangat berhubungan erat. Akuntansi itu lebih dari sekedar aktivitas teknis saja. Ini adalah aktivitas sosio-teknis, dan dalam Islam itu agama itu memainkan peran penting dan membentuk praktik akuntansi. Nah, dalam bab ini kita akan membahas lingkungan Islam di mana akuntansi itu berlangsung, bagaimana prinsip-prinsip ketika Islam berlaku untuk praktek akuntansi, dan juga lembaga-lembaga dan organisasi yang terlibat di dalam memproduksi dan juga menggunakan laporan keuangan Islam. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang Islamic Accounting. Nah, seperti yang kita ketahui, perdagangan dalam Islam itu memiliki tempat yang sangat penting. Minat yang kuat dalam perdagangan ini berasal dari fakta bahwa Nabi Muhammad sendiri merupakan seorang pengusaha. Nah, prinsip-prinsip yang mengatur perdagangan dan bisnis dalam Islam itu diatur dan berasal dari syariah Islam. Nah, syariah ini didasarkan pada 3 sumber, ada 2 sumber utama dan 1 sumber sekunder. 2 sumber utama ini yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian ada 1 sumber sekunder yaitu jurisprudensi yang merupakan kumpulan penilaian para ahli hukum muslim. Nah, dari ketiga sumber ini, Al-Quran adalah yang paling penting, karena sumber ini juga mencakup spesifik tentang aspek dasar tertentu dalam kehidupan bisnis dan juga akuntansi. Nah, salah satunya juga terkait dengan larangan khusus terkait dengan riba dan juga bunga. Kemudian sumber yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ini berisi ajaran Nabi yang seperti diajarkan dan disebarkan oleh para pengikutnya. Nah, kemudian yang terakhir ada sumber sekunder syariah, yaitu jurisprudensi, yang terdiri dari penilaian para ahli hukum muslim yang tentang isu-isu yang tidak secara khusus dicakup dalam Al-Quran. Kemudian ketiga sumber inilah yang membentuk hukum Islam. Nah, perusahaan dalam lingkup bisnis Islam itu diharapkan untuk mencari keuntungan yang sewajarnya, dan keuntungan ini pun diperoleh bukan dengan cara mengorbankan atau mengeksploitasi orang lain. Jadi kesejahteraan masyarakat itu dianggap lebih penting daripada hak-hak pemilik usaha. Nah, kemudian perusahaan itu kan perlu untuk menyiapkan laporan keuangan pada setiap akhir periode akuntansi untuk sejumlah tujuan yang berbeda. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk memungkinkan zakat untuk dihitung dan dibayar. Nah, beberapa juga berpendapat bahwa penilaian zakat ini adalah fungsi utama dari akuntansi syariah itu sendiri. Kemudian, akuntansi syariah ini memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi untuk mendukung keberadaan organisasi dalam Islam. Nah, oleh karena itu kita bisa mendefinisikan akuntansi syariah sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, dan komunikasi informasi tentang sejauh mana sih organisasi Islam ini bisa mencapai tujuan keuangan dan sosial ekonomi mereka dalam tetap menggunakan syariah Islam. Materi kedua yang akan kita bahas dalam video ini yaitu terkait bagaimana sih sejarah dari Islamic Accounting itu. Nah, jadi Islamic Accounting ini mempunyai sejarah yang panjang, bahkan kemungkinan prinsip-prinsip pembukuan dan juga pengembangan mekanisme akuntansi yang kita kenal saat ini itu juga berasal dari Islamic Accounting ini. Nah, beberapa penelitian ditemukan bahwa ada dokumen akuntansi Islam yang berasal dari abad ke-11 Masehi dan awal abad ke-12 Masehi. Ada satu dokumen yang ditemukan di Kairo yang ditafsirkan sebagai awal dari apa yang kita kenal saat ini, yaitu jurnal yang berisi debit dan kredit. Ada juga studi lain menggunakan sumber lain dari abad ke-14 dan ke-15 Masehi, itu menggambarkan bahwa sistem pemerintahan dan juga praktik akuntansi yang digunakan pada saat itu bergantung pada jurnal untuk mencatat semua transaksi. Nah, banyak kesamaan dalam terminologi dan praktik yang digunakan dalam akuntansi Islam awal dan juga akuntansi yang digunakan pada abad pertengahan. Nah, peran akuntan dalam Islam itu dibutuhkan yang memang berpengalaman dan memahami tentang syariah Islam. Nah, bagian dari kebutuhan akuntansi di negara Islam itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah untuk penghitungan dan distribusi zakat. Selain itu, penyebaran agama Islam juga merupakan salah satu faktor yang penting.
Nah, penerapan prosedur akuntansi yang terperinci itu dipengaruhi oleh pertimbangan budaya dan agama. Nah, ini membutuhkan pendekatan normatif deduktif untuk memahami kenapa sih aturan akuntansi itu memang seperti apa adanya. Nah, setiap sistem pengukuran dan juga pelaporan pada dasarnya adalah normatif. Artinya, itu dirancang oleh orang-orang untuk mencapai beberapa tujuan. Dan dalam Islam, tujuan utamanya adalah untuk mematuhi prinsip-prinsip etika tertentu yang tentunya sejalan dengan syariah. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai pertimbangan etis dalam akuntansi Islam. Islam mengutamakan kesejahteraan kelompok di atas individu dan manfaat investasi jangka panjang dalam modal sosial atas pengembalian jangka pendek kepada individu. Ciri Islam ini mengantisipasi munculnya pemikiran filsafat sosial barat mengenai pendekatan pasar terbuka terhadap manajemen ekonomi yang menekankan pada intinya dengan mengorbankan aspek kehidupan lain yang justru seringkali lebih kualitatif. Ajaran agama Islam ini namun tidak memusuhi kapitalisme, tetapi lebih menekankan kepada konsekuensi tertentu dari penerapannya yang tidak terbatas, tanpa batasan, dan tidak ada perasaan mengenai mana yang benar dan mana yang salah, adil dan tidak adil, baik dan tidak baik. Ketimpangan dalam kekayaan tidak dilihat sebagai hal buruk dalam kapitalisme, tetapi terlalu banyak ketidaksetaraan dipandang sebagai destruktif sosial. Kapitalisme juga tidak memperhatikan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki juga itu seringkali terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Meskipun tidak anti-kapitalis, Islam mempromosikan hal-hal yang sering dianggap sebagai kekurangan dalam ekonomi kapitalisme. Namun ini menambah dimensi lain yang menarik untuk dijadikan studi dalam akuntansi Islam. Nah, dalam studi akuntansi Islam, syariah terutama ini menyediakan sumber umum dari mana pedoman tentang apa yang dianggap sebagai praktik bisnis etis dalam akuntansi Islam. Aspek penting dari praktik bisnis yang etis dalam Islam adalah sikap pikiran di balik aktivitas dan juga niat dari para pihak yang terlibat. Suatu tindakan tidak bisa hanya dilihat sebagai baik, tapi harus dibarengi dengan niat yang baik pula. Etika Islam bersandar pada konsep tentang manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, Tuhan, dan masyarakat. Di antara nilai-nilai berbasis agama dan istilah-istilah khusus yang menggambarkannya, yang mendasari kegiatan akuntansi dan ekonomi dalam lingkungan Islam, berikut ini adalah beberapa hal mengenai nilai-nilai dasar dalam akuntansi dan ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah keadilan, amanah, istislah atau kepentingan masyarakat, infak, penghematan dalam pengeluaran pribadi, dan kesabaran. Nilai-nilai ini membentuk perilaku individu muslim dan membentuk apa yang halal dalam Islam. Sedangkan lawan dari halal adalah haram, yaitu yang dilarang. Yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah hal-hal negatif seperti rakus, menimbun harta, tirani, dan pemborosan. Karakteristik unik masyarakat Islam membentuk banyak perilaku organisasi dalam masyarakat itu. Organisasi didirikan dengan tujuan melayani pemilik dan masyarakat pada umumnya. Semua operasi harus sesuai dengan syariah Islam dan perdagangan yang tidak adil dilarang. Untuk organisasi Islam, syariah Islam adalah titik referensi dari mana semua praktik akuntansi diturunkan dan diuji. Beberapa masalah haram telah dirujuk dalam kaitannya dengan akuntansi Islam dan akan dibahas secara rinci. Untuk yang pertama adalah mengenai bunga atau riba. Salah satu aturan Islam yang paling kuat adalah larangan keras memungut atau menerima bunga. Kekayaan tidak boleh digunakan untuk menghasilkan bunga. Hal ini dikarenakan potensi dari bunga ini untuk mentransfer resiko dari pihak yang lebih kuat ke pihak yang lebih lemah untuk suatu transaksi. Ini dianggap tidak adil karena mungkin pemberi pinjaman yang lebih kuat dijamin pendapatan tetap, sementara pengembalian peminjam belum tentu dan hasilnya tidak pasti. Larangan bunga juga sebagian karena melanggar prinsip keadilan sosial yang mendasari kegiatan ekonomi dalam Islam. Riba dalam berbagai bentuknya diyakini menyebabkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang kaya dan berkuasa secara ekonomi, dan larangannya telah menjadi faktor utama yang membedakan perbankan Islam dari perbankan konvensional. Nah, setelah sebelumnya telah dijelaskan oleh Fatia terkait pelarangan riba, selanjutnya di sini juga kan ada beberapa poin penting lainnya terkait dengan aturan penerapan ataupun pelarangannya dalam konteks hukum agama. Nah, di bagian kedua di sini ada yang disebut dengan profit and the accumulation of wealth. Nah, ketika teman-teman
mendengar kata akumulasi, mungkin yang terbesit dalam pikiran teman-teman itu artinya adalah penghimpunan, pengumpulan, ataupun penimbunan, atau arti lainnya yaitu tambahan atau suatu pokok secara berkala atau terus-menerus. Contoh, laba atas modal atau bunga atas simpanan. Nah, betul, secara umum akumulasi itu memang bermakna untuk mengumpulkan atau menghimpun sesuatu dengan tujuan itu dapat menghasilkan suatu hasil yang lebih besar di kemudian hari. Sehingga secara ekonomi, akumulasi itu diartikan sebagai tambahan dana atas bunga atau sumber lainnya dari total pokok secara terus-menerus atau secara berkala, sehingga output atau pendapatan yang dihasilkan itu lebih besar atau lebih banyak di kemudian hari. Nah, dalam konteks hukum agama atau kaitan dengan hukum Islam, akumulasi pendapatan itu atau akumulasi kekayaan itu diperbolehkan atau diterima ketika kemudian hasilnya itu digunakan untuk pembangunan ekonomi yang tepat dan juga berasal dari suatu penghasilan yang halal. Nah, pembangunan ekonomi yang tepat itu maka harus bercirikan dengan 3 hal, yaitu ada pemerataan, keadilan, dan juga pertumbuhan itu berorientasi kepada komunitas, jadi tidak pada suatu individu tertentu. Nah, ini yang kemudian membedakan dengan sistem ekonomi barat. Sistem ekonomi barat atau yang selama ini kita tahu yaitu menggunakan sistem kapitalisme itu memandang bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas itu ada sesuatu yang dicapai oleh tangan yang tidak terlihat atau invisible hand dari pasar bebas. Nah, invisible hand ini itu dimaksud itu sebenarnya dalam mekanisme pasar, karena kita tahu dalam sistem kapitalisme itu mereka tidak ada intervensi tertentu seperti dari pemerintah, namun semuanya itu mengacu atau tergantung kepada kondisi pasar, kondisi permintaan dan penawaran yang terjadi. Nah, ini sebenarnya menyebabkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan distributif pendapatan ataupun kekayaan. Kenapa? Karena meskipun dalam sistem kapitalisme itu setiap individu diberikan kebebasan untuk kemudian berusaha, untuk kemudian memiliki dan juga kemudian untuk dapat menyimpan atau mengumpulkan kekayaan sebanyak yang mereka produksi, sehingga kemudian mereka dituntut untuk dapat meningkatkan produksi. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kemudian dengan mereka yang tidak memiliki daya beli yang tinggi? Karena sebetulnya apabila kita menelisik, pasar di sini dapat kita katakan malah menjadi suatu sistem seleksi kehidupan di mana hanya berpihak kepada mereka yang memiliki atau berdaya beli. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu, kurang mampu atau daya belinya kurang, maka tidak dapat menyelesaikan dengan kondisi pasar seperti ini. Sehingga inilah kemudian yang membedakan antara ekonomi barat dan juga sistem ekonomi yang kemudian diatur dengan suatu konteks hukum agama yang lebih mengedepankan dengan pemerataan dan keadilan, khususnya keadaan distributif untuk kekayaan tersebut untuk seluruh orang sehingga dapat tercapai keadilan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini monopoli kekayaan adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dalam Islam karena menyebabkan ketidakseimbangan sosial. Keuntungan berlebihan itu disebut sebagai eksploitasi, di mana hal ini berbeda dengan pandangan dalam ekonomi barat. Mereka memandang bahwa tingkat keuntungan yang tinggi dan juga pengembangan investasi menggambarkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan juga bahkan tanda keberhasilan atau suatu individu. Nah, sedangkan apabila kita mengacu pada hukum Islam, tindakan yang sesuai dengan bagaimana menciptakan keadilan distributif itu contohnya seperti zakat atau hukum waris Islam. Nah, selain kita tadi juga mengetahui bagaimana terkait dengan akumulasi kekayaan, di sini teman-teman juga akan mengetahui mengenai apa sih itu konsep tauhid dan apa relasinya dengan ekonomi syariah. Karena seperti yang kita ketahui, apabila kita mendengar kata tauhid, maka itu sesungguhnya ada filosofi yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu hanya satu. Nah, apa kemudian relasinya? Nah, implikasinya di sini adalah konsep tauhid itu juga mengajarkan bahwa sebenarnya segala sesuatunya itu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhirnya kepada Allah, dan juga maka kita harus menggunakan sarana dan sumber dayanya itu sesuai dengan aturan ataupun syariat Allah. Karena sesungguhnya
seluruh jenis sumber daya itu merupakan ciptaan dan juga milik Allah secara absolut, sehingga kita para manusia di sini sesungguhnya hanyalah para pemegang amanah untuk dapat kemudian mengelola atau menggunakan sumber dayanya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan juga kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Sehingga di sini sesuai dengan yang tadi kita bahas, yaitu akumulasi kekayaan, dan juga ada konsep tauhid bahwa sebenarnya tujuan utama dari suatu hukum agama itu adalah dapat menciptakan pemerataan dan keadilan. Itu merupakan tujuan utama dalam setiap tindakan ekonomi, yaitu dapat menciptakan suatu keadilan bagi seluruh kehidupan bermasyarakatnya. Nah, pada bagian ketiga ini adalah terkait dengan social accountability atau akuntabilitas sosial. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, yaitu akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atau suatu hasil yang diperoleh setelah melalui aktivitas tertentu. Nah, contoh dalam konteks suatu perusahaan atau organisasi, maka akuntabilitas itu berarti ada suatu bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas yang mereka lakukan. Dengan outputnya ini dapat berupa laporan keuangan, laporan aktivitas, atau informasi lainnya. Yang kemudian ini yang menjadi penting untuk pihak-pihak terkait seperti masyarakat, investor, atau mungkin stakeholder lainnya. Nah, dalam konteks hukum agama itu, ketika kita membicarakan atau menerapkan akuntabilitas, maka di sini yang dikedepankan adalah penilaian etis atau perilaku. Jadi tidak semata-mata hanya mengikuti aturan yang kemudian dibuat oleh kode perilaku profesional. Jadi karena memang dalam konteks hukum syariah itu pilarnya adalah keadilan atau adil dan juga kebaikan atau ihsan. Sehingga di sini sangat perlu ketika dalam menerapkan suatu akuntabilitas yaitu adanya konsep etika. Nah, pada bagian keempat ini ada terkait dengan stewardship and accountability. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah mendengar mengenai teori stewardship. Jadi dalam teori ini mengatakan bahwa para manajemen itu tidak terpengaruh oleh tujuan-tujuan individu ataupun kepentingan pribadi. Sehingga memang tujuan atau sasaran utama mereka adalah kepentingan organisasi. Nah, untuk accountability atau akuntabilitas itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah terkait dengan tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melaksanakan aktivitas tertentu. Nah, apabila kita menyinggungkannya dengan hukum agama atau di sini adalah hukum Islam, maka ada beberapa prinsip yang juga maknanya sama dengan stewardship dan accountability ini. Pertama itu adalah prinsip khilafah. Jadi prinsip khilafah sesuai dengan namanya berasal dari kata khalifah atau pemimpin. Nah, dalam Al-Quran bahwasanya Allah juga telah berfirman penciptaan manusia itu memang tujuan utamanya adalah menjadi seorang khalifah atau pemimpin di bumi ini. Sehingga manusia itu memang sebagai pemegang amanah. Oleh karena itu dalam prinsip khilafah ini mengharuskan untuk setiap individu secara pribadi bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dengan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, baik secara langsung maupun melalui organisasi. Nah, ini maknanya sama dengan accountability. Lalu untuk prinsip kedua, yaitu adalah prinsip syura. Jadi prinsip syura ini yaitu maknanya adalah segala ketentuan atau keputusan atau ketetapan yang dihasilkan dari jamaah atau secara berjamaah itu berarti secara bersama atau berkelompok itu merupakan bukti dari kehendak jamhurul jamaah atau kepentingan individunya. Sehingga dengan kata lain prinsip syura ini mengatakan bahwa memang betul tujuan akhir atau tujuan utamanya adalah untuk kepentingan organisasi. Namun kepentingan organisasi itu balik lagi merupakan hasil dari kepentingan individunya juga. Sehingga di sini mengatakan bahwa ya Islam ataupun agama itu tidak kemudian membatasi atau melarang hak setiap individunya untuk kemudian menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Sehingga ketika dalam konteks ekonomi ya, ketika para manajer ini kemudian akan melakukan pengelolaan organisasi, maka mereka juga sebenarnya memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pribadinya. Namun, kepentingan pribadi tersebut sesuai dengan hukum syariah harus diliputi dengan adanya prinsip adil atau keadilan. Sehingga kemudian hasil keputusan itu adalah merupakan hasil keputusan untuk secara bersama, pemerataan dan keadilan untuk seluruhnya. Lalu untuk prinsip ketiga yaitu ada prinsip tazkiyah. Jadi untuk prinsip tazkiyah ini artinya tazkiyah itu adalah mensucikan diri atau pembersihan diri, sehingga dalam segala sesuatunya itu mendekatkan diri hubungannya dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam prinsip tazkiyah ini kalau dalam konteks ekonomi adalah ketika kita menjalankan sesuatu itu harus sesuai dengan aturan atau syariahnya, aturan Allah. Sehingga ketika kita akan menerapkan akuntansi kepada masyarakat,
yaitu konsep akuntabilitas sosial. Maka sesuai yang udah saya jelaskan, itu sesuai juga menerapkan adanya konsep etika, karena kita menjalankannya sesuai dengan syariah Allah. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang memiliki makna yang bersinggungan atau sama dengan teori stewardship dan juga accountability. Nah, selanjutnya pada poin terakhir atau poin kelima ada full disclosure atau pengungkapan penuh. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan akuntabilitas sosial, prinsip akuntabilitas sosial dan Islam itu memang mendorong dan memotivasi para pelaku tindakan ekonomi ini untuk dapat selalu bertindak etis dalam aktivitas mereka. Nah, dalam aktivitas ekonomi itu harus selalu didasari oleh prinsip-prinsip yang benar, adil, dan juga wajar. Sebagai contoh, dalam konteksnya sebuah perusahaan, informasi yang mereka ungkapkan ini harus yang jelas dan dampaknya kepada masyarakat itu harus diungkapkan secara akurat, lengkap, dapat diandalkan, dan bebas dari bias, sehingga ini mencerminkan perlakuan yang adil kepada pihak-pihak yang nantinya terlibat. Nah, untuk selanjutnya, siapa saja sih pengguna informan dari akuntansi Islam dan jasa dalam akuntansi syariah itu terdiri dari apa saja, akan dijelaskan secara lengkap oleh teman-teman saya selanjutnya. Selanjutnya materi pengguna informasi akuntansi Islam. Nah, dalam hal ini ada berbagai pemangku kepentingan dalam akuntansi Islam yang mencari berbagai informasi untuk membantu mereka dalam membuat suatu keputusan. Nah, dalam organisasi kecil biasanya pemangku kepentingannya juga relatif kecil, maka dari itu jumlah informasi yang diminta juga pun relatif kecil. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini ada beberapa daftar pengguna utama laporan perusahaan Islam dan jenis informasi yang biasanya mereka cari. Yang pertama itu ada perorangan, yang dimana informasi akuntansi dalam bisnis sehari-hari mereka digunakan untuk mengelola akun mereka, mengevaluasi prospek pekerja, dan juga membuat keputusan investasi. Yang kedua itu ada manajer organisasi, yang dimana informasi akuntansi itu digunakan dalam perencanaan, kontrol, dan juga fungsi alokasi sumber daya dalam organisasi bisnis mereka. Yang ketiga itu ada investor, yang dimana biasanya mereka menggunakan informasi akuntansi itu untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi. Yang keempat itu ada kreditur tanpa bunga, yang dimana mereka itu menggunakan informasi akuntansi itu untuk membantu mereka dalam menilai kemampuan klien mereka untuk membayar kembali pinjaman yang telah jatuh tempo. Yang kelima itu ada badan pengatur pemerintah. Biasanya mereka itu menggunakan informasi akuntansi itu untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan dan dampak sosial organisasi serta akuntabilitas publiknya. Yang keenam itu ada otoritas zakat, yang dimana biasanya informasi akuntansi itu digunakan untuk menilai keakuratan perhitungan zakat oleh individu muslim maupun bisnis Islam. Yang terakhir itu atau yang ketujuh itu adalah pengguna lain termasuk karyawan, yang dimana biasanya informasi akuntansi itu digunakan dalam tuntutan upah mereka, kelompok konsumen, dan juga masyarakat umum. Nah, dari ketujuh pengguna informasi akuntansi Islam yang telah saya jelaskan sebelumnya itu, kebutuhan para pengguna itu tidak hanya berbeda-beda, tetapi juga dapat bertentangan, sehingga dapat menyulitkan organisasi itu untuk melayani semua kebutuhan para pengguna itu pada saat yang bersamaan. Nah, dalam hal ini, akuntansi non-Islam itu lebih mengutamakan investor dan kreditur itu daripada pengguna informasi akuntansi lainnya. Sementara dalam Islam sebaliknya, di mana pertanggungjawaban tertinggi itu adalah kepada Tuhan untuk tindakan individu dan organisasi. Nah, setelah mengetahui pengguna informasi dalam akuntansi Islam itu, kelompok pengguna itu juga dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada mereka yang berada di dalam organisasi dan mereka juga yang berada di luar organisasi. Begitu juga dengan jenis pelaporan itu berbeda juga. Ada yang biasanya disebut dengan akuntansi keuangan dan ada yang disebut dengan akuntansi manajemen. Nah, yang pertama itu adalah mengenai akuntansi manajemen. Di sini, akuntansi manajemen itu biasanya melibatkan produksi berbagai jenis laporan khusus untuk tujuan manajemen internal untuk membantu mereka dalam kegiatan perencanaan dan juga pengendalian mereka. Sementara akuntansi keuangan itu menghasilkan laporan keuangan standar tujuan umum untuk pengguna, termasuk para pemegang saham, kreditur, investor luar, pemerintah, dan juga masyarakat umum.
Dalam hal ini ada 2 poin layanan akuntansi Islam yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah audit syariah. Nah, di sini audit syariah itu adalah layanan independen yang memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan muslim, yang dimana auditor syariah itu memeriksa sejauh mana organisasi dan produk serta layanan mereka itu sesuai dengan persyaratan syariah. Menurut standar audit untuk lembaga keuangan syariah nomor 1, tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan itu disusun sesuai dengan aturan dan prinsip syariah dan standar akuntansi Islam yang diterbitkan serta standar dan praktik akuntansi khusus negara yang relevan. Lalu yang kedua itu adalah akuntansi zakat. Nah, di sini akuntansi zakat ini berkaitan dengan perhitungan dan pengumpulan zakat. Seperti di Arab Saudi, pengumpulan zakat itu didorong oleh peraturan nasional di bawah ketentuan keputusan kerajaan, keputusan menteri, dan juga surat edaran Departemen Zakat dan Pajak Penghasilan. Nah, di sini pembayaran zakat ini pembayaran zakat di sebagian besar negara muslim itu diserahkan kepada individu muslim dengan tarif yang telah ditetapkan sebesar 2,5% pada laba kena pajak yang lebih tinggi atau dasar zakat. Next, yaitu terkait other specialist areas of accounting. Jadi terdapat banyak fungsi yang diselenggarakan oleh akuntansi yang umumnya memang sudah tersedia bagi organisasi non-Islam. Hal ini termasuk yang pertama ada fungsi cost accounting, yaitu bagian dari akuntansi manajemen yang berkaitan dengan analisis biaya. Yang kedua ada fungsi budgeting, yaitu bagian dari akuntansi manajemen yang terkait dengan perencanaan dan dengan menetapkan tujuan dan perakiraan. Yang ketiga ada fungsi Accounting Information System yang berhubungan erat dengan fungsi akuntansi dalam organisasi. Fungsi ini terdiri dari flowcharts, grafik, dan manual yang menggambarkan sistem utama dan biasanya terkomputerisasi. Dan fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi Internal Audit, biasanya berkaitan dengan evaluasi apakah aset perusahaan dilindungi dan digunakan sesuai dengan kebijakan dan proses organisasi. Next, yaitu terkait di Islamic Accounting Profession. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali penetapan sistem regulasi profesional untuk akuntansi Islam. Terdapat beberapa organisasi profesional Islam termasuk Organisasi Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AOIFI. Yang kedua ada di Islamic Financial Services Board atau IFSB. Yang ketiga ada di Islamic International Rating Agency yang didirikan di Bahrain. Oke, yang pertama dulu, yaitu pertama terkait AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Organisasi ini merupakan organisasi nirlaba yang didirikan dengan tujuan pengembangan standar yang mencakup aspek akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah untuk lembaga keuangan Islam dan industri keuangan. Badan swasta ini diatur sendiri yang awalnya didirikan sesuai dengan kesepakatan antara lembaga keuangan Islam pada tahun 1990 Masehi di Algiers dan terdaftar kemudian pada tahun 1991 Masehi di Bahrain. Struktur organisasi ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu terdiri dari majelis umum, dewan pengawas, dewan standar, dan dewan syariah. Organisasi ini memiliki lebih dari 200 anggota institusional dan lebih dari 40 negara. Sampai dengan tahun 2014, AOIFI ini telah menerbitkan 88 standar, 48 diantaranya adalah standar syariah, 26 standar akuntansi, 5 standar audit, 7 standar tata kelola, dan 2 kode etik. Standar organisasi ini telah diadopsi di beberapa negara di dunia Arab, antara lain Bahrain, Yordania, Malaysia, dan masih banyak lagi, dan salah satunya adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kemudian kita bahas lagi terkait organisasi yang kedua, terkait dengan Islamic Financial Services Board yang berlokasi di Malaysia. IFSB ini didirikan pada tahun 2002 sebagai badan penetapan standar untuk industri jasa keuangan Islam. Pada 2014, IFSB ini memiliki 184 anggota yang beroperasi. IFSB telah menerbitkan 22 standar dengan membimbing prinsip dan catatan teknis yang telah dikeluarkan olehnya. Yang terakhir, ada Islamic International Rating Agency. Ini didirikan pada tahun 2005 untuk memenuhi kebutuhan pasar modal di dunia Islam akan peringkat yang mencerminkan instrumen modal dan produk keuangan Islam yang tersedia di pasar saat ini. Bank Sentral Bahrain dan Bank Pembangunan Islam mengakui IIRA ini sebagai lembaga pemeringkat yang disetujui untuk pasar modal Islam.
Oke, next kita akan masuk ke types of Islamic business organization. Jadi di sini kita akan langsung ke membahas tipe-tipe dari organisasi bisnis Islam itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada proprietorships atau kepemilikan. Jadi kepemilikan adalah bisnis yang dimiliki secara individu dengan pedagang tunggal yang disebut sebagai pemilik. Nah, dari sudut pandang akuntansi sendiri, kepemilikan ini ada entitas akuntansi yang berbeda dan terpisah dari pemiliknya. Nah, akun kepemilikan tidak termasuk dari akun pribadi pemilik, namun pemilik bertanggung jawab untuk melunasi hutang bisnis jika ada kekurangan dari aset bisnisnya. Yang kedua ada syarikah atau kemitraan. Nah, syarikah atau kemitraan ini adalah organisasi yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan konsep bagi hasil dan kerugian dalam Islam yang mengatur pembagian keuntungan atau kerugian di antara para mitranya. Seperti halnya organisasi non-Islam, kontribusi masing-masing mitra dapat berupa modal, aset, keterampilan, dan lainnya. Mitra dapat terlibat dalam pengelolaan kemitraan atau tetap sebagai sleeping partner atau cuma memberikan modalnya saja dan untuk operasionalnya diurus oleh mitra lainnya tadi. Nah, dari perspektif akuntansi, kemitraan diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari masing-masing mitra. Namun, seperti halnya dengan kepemilikan tunggal tadi, para mitra bertanggung jawab untuk melunasi hutang yang belum dibayar jika ada kekurangan aset bisnisnya. Dalam musyarakah, keuntungan dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati, tapi kerugian dibagi menurut modal yang disumbangkan oleh para mitranya. Nah, dari syarikah ini terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama ada syarikah al-inan atau persekutuan terbatas, di mana syarikah al-inan ini memberikan kontribusi mitra dan dengan mengambil bentuk modal properti dan tenaga kerja. Mitra menyetujui rasio bagi hasil dan kerugian yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada musyarakah. Jadi musyarakah ini dalam hal ini adalah 2 orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya mereka untuk berinvestasi dalam suatu usaha. Nah, peran manajemen masing-masing mitra telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir ada mudharabah. Jadi mudharabah ini adalah jenis kemitraan di mana 1 atau lebih mitra menyediakan modal. Nah, mitra tersebut dapat disebut sebagai rab al-ma'al atau penguasa properti dan tidak berpartisipasi dalam pengelolaan. Nah, mitra lainnya dapat memberikan keterampilan atau pekerjaan dan disebut sebagai mudarib. Jadi mudarib itu memberikan keterampilan dan rab al-ma'al tadi cuma memberikan modalnya saja. Nah, mudharabah dapat berbentuk terbatas atau umum. Mudharabah terbatas yaitu membatasi kegiatan mudarib pada apa yang diizinkan oleh penyedia modalnya atau rab al-ma'al tadi. Nah, mudharabah umum memungkinkan untuk semua jenis penggunaan dan pencampuran bentuk kemitraan di mana mudarib diberi wewenang untuk menggabungkan sumber daya yang disediakan untuknya oleh mitra dengan sumber daya sendiri, mengalihdayakan mudharabah atau berinvestasi dalam kemitraan dengan orang lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait dengan The Islamic Accounting Environment, dan terima kasih juga telah menyaksikan video kami ini sampai akhir. Semoga apa yang kami bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.